Oke. Nah, di dalam PTLDV ya, nanti juga mungkin di dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kasusnya cuma dua sebetulnya. Jadi yang pertama itu kita nentuin daerah penyelesaian, dan yang kedua itu biasanya kebalikannya. Nah, bisa kalau yang pertama ini kan nentuin ini dulu dari ini. Tapi kalau nanti selanjutnya bisa aja kita nentuin PTLDV-nya dulu baru daerah gitu ya. Nah, kita bahas yang ini dulu gitu. Daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Ada beberapa langkah yang harus kita ingat di sini. Himpunan dari, nah kalau di persamaan kan nilai XY-nya. Kalau PTLDV ya memang sih nanti ujung-ujungnya ke XY gitu. Cuma dia himpunan semuanya. Jadi daerah itu ya itu gitu hasilnya gitu. Itu untuk pertidaksamaan. Jadi nggak ribet-ribet banget lah ya gitu. Nah, ada beberapa langkah ya. Intinya adalah yang pertama kita harus menentukan atau mengubah tanda pertidaksamaan ini menjadi sama dengan terlebih dahulu gitu. Jadi oke, masih pen ya. Jadi yang pertama ini sebentar, mengubah wah jelek. Oke, gini aja deh. Intinya ya yang saya gariskan itu yang pertama, ganti tanda pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan. Ya, ini yang pertama, ingat. Yang kedua, untuk ini semua mencari titik potong. Ya. Jadi ini tuh di pertidaksamaan, kalau biasanya di persamaan kalau nilai X-nya itu udah himpunannya gitu. Tapi kalau di pertidaksamaan ini sebagai alat bantu ya untuk menentukan titik potong ini. Lalu yang ketiga adalah grafik. Nah, yang terakhir itu tentukan daerahnya. Tentukan DP, daerah penyelesaian gitu ya. Jadi yang pertama itu ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Ini yang pertama nih. Saya ulang. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan gitu ya. Yang kedua, titik potong kita tentukan. Jadi kita tentukan X sama Y ya, titik potongnya dengan koordinatnya seperti ini. Gitu maksudnya. Yang ketiga, itu grafik. Jadi kita tentukan grafiknya dengan apa? Oh, ini kelewat nih satunya. Grafik dengan uji titik. Jadi yang ketiga kan kita nentuin grafik. Grafiknya tuh kayak gimana sih gambarnya? Itu yang pertama. Ya. Atau memplotkan titik potong gitu. Itu yang ketiga ya. Sorry, maaf. Nah, terus yang keempat itu kita uji titik. Nah, buat uji titik tadi adalah menentukan DP gitu, daerah penyelesaian. Uji titik nih. Dia bernilai benar atau salah gitu. Kalau dia bernilai benar, maka itu daerah penyelesaiannya. Kalau tidak bernilai benar atau salah, berarti daerah penyelesaiannya adalah di luar garis atau di luar grafiknya, gitu ya. Mungkin lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal. Sekarang, hal yang perlu diingat oleh kita semua dalam pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV adalah, ya ini yang pertama, kalian harus ingat-ingat. Yang pertama adalah kalau misalkan tandanya seperti ini, pertidaksamaannya misalkan 2x plus y lebih dari 1 misal. Nah, kalau misalkan tanda pertidaksamaan awal dari soal
itu tandanya lebih dari atau kurang dari, nggak ada sama dengannya nih, maka grafiknya nanti garisnya itu harus putus-putus. Jadi misal gini, saya gambar di pojok kiri. Kalau ada sumbu X, sumbu Y seperti ini. Garisnya misalkan ke sini gitu ya. Nah, kalau tandanya ini seperti ini, maka grafiknya nanti putus-putus. Misal gini ya gambar grafiknya. Nah, garisnya harus putus-putus seperti ini. Itu ya, kalau soalnya tandanya kurang dari atau lebih dari, grafiknya itu seperti ini. Ini untuk yang nomor 1. Nah, kalau misalkan tandanya yang ini sekarang, lebih dari atau kurang dari sama dengan. Nah, misalkan soalnya X min 2Y kurang dari sama dengan 4 misalkan. Nah, kalau di soal bentuknya seperti ini, maka grafiknya, saya gambar di sini ya. Sebentar. Maka grafiknya, nah, misalkan ini sumbu Y ya, sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, sumbu X. Nah, maka grafik dari pertidaksamaan yang memuat tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka grafiknya harus tebal garis grafiknya atau tidak putus-putus. Jadi begini, misal arahnya ke sini ya, maka kayak gini. Nah, itu untuk nomor 2. Saya ulangi lagi. Jadi, kalau misalkan di soal itu pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya seperti ini, jadi tandanya kurang dari atau lebih dari gitu ya, maka garis di grafiknya itu putus-putus. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Misal ya, ini misal garisnya. Jadi 2X plus Y lebih dari 1 itu garisnya seperti ini. Jadi putus-putus gitu ya. Tapi kalau misalkan tandanya itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan soal kasusnya seperti ini, maka grafiknya itu garis lurus gitu ya. Oke, paham ya? Saya hapus, nanti di pause aja atau diulang lagi. Kita lanjut ke poin ketiga. Apabila saat uji titik, nah ini proses uji titik nih, kalian harus ingat. Apabila saat uji titik, nah misalkan kita ngambil titik, enaknya di mana? Di sini deh. Ini X, ini Y. Misalkan tadi garis apa ya? X min 2Y kurang dari sama dengan 4 ya tadi ya, contohnya yang saya sebutkan di sini. Misalkan kita mau uji titik nih, kita ambil titik paling gampang deh, 0,0 di sini. 0. Ya, 0,0. Nah, kalau misalkan 0,0 ini benar, saya ganti warna dulu. Biru. Jadi kalau misalkan uji titik ini bernilai benar, maka itu yang diarsir. Tapi kalau uji titik bernilai salah, nggak usah diarsir. Gini contohnya. Misal, ternyata pas uji titik ini benar nih. Ya, uji titik saya tulis di sini deh. Uji benar misalkan. Kalau misalkan si pertidaksamaan ini ketika diuji titik itu bernilai benar, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang titiknya yang diuji. Kalau misalkan 0,0 ini dimasukin ke sini, nilainya benar, maka yang diarsir adalah yang ada titik ujinya seperti ini. Gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan 0,0 ini bernilai benar di sini, di pertidaksamaan, ujinya benar maksudnya, maka itulah daerah yang diarsir. Tapi ada tapinya nih. Kalau misalkan ternyata kita uji titik 0,0 nih. Kita uji titik 0,0 itu
ternyata salah. Waduh, gimana tuh ya kalau salah? Jadi misalkan ini salah nih. Nah, kalau misalkan uji titik 0,0 ini salah, maka daerah 0,0 itu nggak diarsir, melainkan di luarnya. Jadi kalau ujinya bernilai salah untuk pertidaksamaan linear dua variabel, ini kita belum ke sistem ya, maka kalau uji salah, yang diarsir adalah daerah di luar uji titiknya. Seperti ini. Gitu ya. Itu maksudnya. Jadi ini hal yang harus beberapa diingat. Kalau benar, uji titiknya benar, maka itu yang diarsir. Tapi kalau bukan, itu yang di luarnya seperti ini. Gitu ya. Oke, ini harus kita ingat selalu. Itu. Oke. Next kita lanjut ke contoh soal.